Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini saya akan bercerita tentang Bapak Abraham. Sebelum saya bercerita Alkitab tentang Bapak Abraham, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini saya akan bercerita tentang Bapak Abraham. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara kami dimanapun mereka berada saat ini untuk mendengarkan firman ini, biarlah mereka mengerti tentang Bapak Abraham. Mereka akan mengerti setiap perkataan dari mulut hamba-Mu ini menjadi berkenan, menjadi hikmat, menjadi berkat setiap orang yang mendengarkan. Agar mereka, Tuhan, keselamatan ada pada diri-Mu. Biarlah keselamatan itu datang pada setiap orang yang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak bisa apa-apa, tidak ada kuasa, melainkan hamba-Mu berserah kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Juru Selamat, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, haleluya, amin. Di sana ia mengadakan perjanjian kepada Allah. Abraham diminta mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan dan otoritas tertinggi satu-satunya dan universal. Dan untuk itu Abraham akan diberkati dengan keturunan yang tak terhitung banyaknya. Kehidupannya yang dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 11 sampai 25 ini dapat mencerminkan berbagai tradisi. Beberapa waktu setelah kelahiran Ishak, Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Sebelum Abraham sempat mematuhi hal ini, ia dicegah seorang malaikat dan ia mengorbankan seekor domba jantan. Sebagai imbalan akan kepatuhannya ini, ia menerima janji lain bahwa ia akan membuat keturunannya sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan bahwa mereka akan menduduki kota-kota musuhnya. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, hingga saat Abraham benar-benar mengangkat pisaunya untuk menyembelih anak lelakinya, menunjukkan kepada Tuhan hati Abraham dan terlepas dari kebodohan, ketidaktahuan, dan kesalahpahaman Abraham sebelumnya akan Tuhan. Pada waktu itu hati Abraham untuk Tuhan adalah benar dan jujur, dan ia benar-benar mau mengembalikan Ishak, putra yang diberikan kepadanya, kepada Tuhan. Di dalam dirinya Tuhan melihat ketaatan yang sangat dia inginkan. Tuhan melakukan banyak hal yang tak terpahami dan bahkan sulit dipercayai oleh Bapak Abraham. Jadi begitu Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dari cerita ini kita ambil bahwa kesimpulannya adalah hati Abraham itu sangat ketaatannya besar, benar, dan dia jujur dan tidak ada kemunafikan atau tidak taat. Tetapi kita tahu dalam cerita ini bahwa dia orang yang takut akan Tuhan, tidak melakukan dosa, dia bapa yang setia, bapa yang suci, bapa yang takut keindahan atau pertolongan Tuhan, dan benar-benar dia mendengar suara Tuhan. Itu bapak beriman, kita tahu dalam hidup kita. Maka dari itu cerita ini kita angkat dalam diri kita. Jadilah manusia yang penuh kejujuran. Jadilah hidup benar dalam kekudusan. Dan jagalah setiap badan kita, tubuh kita, sebab badan kita atau tubuh kita adalah bait suci Allah. Dan kita harus belajar sebagai Bapak Abraham. Kita harus belajar dari tokoh Alkitab ini yang bernama Bapak Abraham. Demikianlah cerita Alkitab pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.